Lupa saya. Nah, ini untuk profil kakak tutornya. Kalau saya sendiri, tadi saya udah perkenalan di awal, nama saya Apoteker Novi. Saya S1-nya dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Dan untuk profesi apotekernya, saya dari Universitas Indonesia. Bareng sama kakak apoteker Elia. Ya. Jadi kakak apoteker Elia kita ketemu waktu kita di studi apoteker ya. Jadi nanti dengan saya itu topiknya kimia farmasi, bahan alam sama farmakoterapi, farmakokinetika. Nanti dengan KL khusus di teknologi sediaan solid dan industri farmasi. Dan KL ini juga praktisi ya, praktisi apoteker yang bekerja di industri. Lalu nanti ada Kak Nisa, topik yang akan dibahas farmasi komunitas, farmasetika, lalu sediaan semi-solid dan sediaan steril seperti itu. Perkenalan dari kami para tutor ya, biarpun kakak tutor yang berdua tidak hadir di malam hari ini. Oke, jadi teman-teman yang berminat boleh banget ya join di kelas Februari. Dan kita masuk ya teman-teman ke topik kita pada malam hari ini. Spektrofotometri UVP. Sebelumnya saya izin sebentar ya. Nah, jadi hari ini kita bahas terkait spektrofotometri UV-Vis. Ini adalah salah satu instrumen detektor yang dapat digunakan untuk kita menghitung kadar zat aktif di dalam berbagai bentuk sediaan farmasi, mau dalam sirup, tablet, salep, seperti itu. Oke, nah alatnya seperti ini ya, teman-teman. Kemungkinan besar sekali kalian sudah pernah menggunakannya ya. Ya, cek. Jadi nanti sampel kita terlebih dahulu kita larutkan dengan pelarut tertentu, lalu nanti kita akan analisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Nah, jadi bagaimana cara kita menghitung kadarnya seperti itu? Sebelum ke situ, kita pelajari dulu ya konsep dari alatnya. Jadi teman-teman, ini adalah bukunya. Jadi nanti sampel kita yang mau kita uji, terlebih dahulu kita larutkan. Lalu kita simpan di dalam pipet dan kita letakkan di dalam alat spektrofotometri UV-Vis. Jadi ultraviolet dan visible seperti itu. Oke. Nah, jadi syarat ya kita harus tahu juga apakah semua sampel bisa terdeteksi dengan spektrofotometri UV-Vis. Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah sampel tersebut merupakan senyawa ya, senyawa yang memiliki yang namanya gugus kromosom. Oke, kadang ini mau ditanya nih di soal, dikasih soalnya, terus dikasih struktur. Nah, kalau kalian lihat ada gugus kromosomnya, nah itu bisa tuh dideteksi dengan spektrofotometri UV-Vis. Nah, contohnya apa? Contohnya benzen ya, yang paling simpel dan hampir ada di setiap
struktur senyawa obat ya, seperti ini. Atau dia kadang ditulis seperti ini. Adanya ikatan selangkauan. Oke. Nah, jadi nanti di dalam alat spektro tersebut itu bisa satu lampu atau dua lampu. Misalnya di dalam alat spektronya itu udah ada tersedia dua lampu ya. Lampu visible dan lampu UV. Nah, kalau lampu UV kita pakainya deuterium di panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Kalau misalnya lampu visible itu tungsten filamen di panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Jadi setiap senyawa, teman-teman, punya kemampuan menyerap sinar panjang gelombang itu berbeda-beda gitu. Panjang gelombang maksimum yang dapat diserap suatu senyawa itu beda-beda. Nah, di mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat di Farmakope Indonesia. Oke, terkadang soal seperti ini mau ditanya di waktu wawancara ataupun ada kampus yang ujiannya itu ada tahap ujian prakteknya ya. Nah, kita lihat literaturnya di mana di Farmakope Indonesia. Sebentar. Loading. Ya, ini ya. Contohnya adalah amlodipin di sini. Ya, ini ya. Contohnya tablet amlodipin. Berada tahu ya, tablet amlodipin ini untuk pasien-pasien hipertensi. Biasanya pasien-pasien yang lansia, yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ketika misalnya kita diminta menyusun ya prosedur untuk menghitung kadar tablet amlodipid, terus kita diminta di panjang gelombang berapa nih kita akan deteksi. Tadi kan udah ada konsep yang kita singgung bahwa setiap senyawa itu punya kemampuan menyerap ya, menyerap sinar panjang gelombang itu beda-beda. Nah, jadi kita bisa lihat di mana di Farmakope Herbal Indonesia. Sorry, Farmakope Indonesia. Kalau Farmakope Herbal, kita belajar ini ya, tumbuhan yang berkhasiat obat. Farmakope Indonesia. Oke. Nah, kita bisa lihat nanti di bagian penetapan kadar. Nih, penetapan kadar. Nah, kita cari di panjang gelombang berapa ya diserap amlodipin. Nah, itu kita bisa lihat di sini, di sistem kromatografi. Yang jadi dipakai KCKP, kromatografi cair kinerja tinggi, dilengkapi dengan detektor 237 nanometer. Nanti kita bisa ukur kadarnya itu di sekitaran 237 nanometer untuk amlodipin. Nanti untuk senyawa yang lain berbeda lagi panjang gelombangnya seperti itu. Jadi analoginya kalau saya ya, misalnya kita pergi ke kondangan gitu ya, Besti pergi ke kondangan, teman kita nikah, terus ada makan tuh, makan prasmanan. Nah, setiap kita pasti beda-beda kemampuan kita untuk makan gitu ya. Berapa banyaknya itu beda-beda setiap individu. Sama. Jadi senyawa kimia juga beda-beda nih kemampuannya untuk menyerap sinar. Seperti itu. Jadi kalau contohnya amlodipin di 237 nanometer, berarti kita bisa deteksi menggunakan yang namanya spektrofotometri UV gitu. Kenapa? Karena UV dia punya panjang gelombang di 200 sampai 400 nanometer. Seperti itu konsepnya. Tapi nanti kalau ada suatu senyawa, panjang gelombang maksimumnya di angka 502 nanometer misalnya, berarti kita gunakan apa? Kita gunakan visible, lampunya. Lampu spektrofotometri visible.
gitu. Jadi nanti disesuaikan di panjang gelombang berapa nih sampel kita, senyawa kita. Seperti itu ya, literaturnya bisa kita lihat di mana? Salah satunya di Pharmacopoeia Indonesia. Nah, kita kembali ke PPT. Jadi nanti sumber lampu ini dia akan memancarkan yang namanya gelombang nih. Gelombang polikromatis. Polikromatis. Yang akan melewati yang namanya celah. Gitu. Nanti gelombang polikromatis ini dia akan mengenai prisma. Ya, segitiga ini prisma teman-teman. Yang fungsinya ngapain? Memecahkan yang sinar polikromatis menjadi monokromatis gitu. Yang nanti akan dilewatkan hanya satu panjang gelombang yang kita udah setting di alat. Misalnya kita tadi mau mengukur amlodipin di panjang gelombang 237 ya, misal. Kita sudah setting di awal di sini. Kita akan ukur di panjang 2,237 nanometer. Jadi nanti gelombang cahaya yang akan diteruskan ke pusat kita adalah 237 nanometer. Seperti itu. Nah, di dalam pusat ini kan ada sampel. Sampel kita kan adalah senyawa kimia yang terdiri dari atom. Ya kan? Di dalam atom itu ada elektron. Jadi elektron ini nantinya ketika dikenai oleh cahaya yang diteruskan, apa yang terjadi? Dia akan menyerap sinar tersebut. Gitu. Energi dari cahaya tersebut akan diserap sehingga dia akan tereksitasi. Seperti itu. Nah, tereksitasi, lalu nanti kalau energinya sudah habis, dia akan kembali ke posisi semula. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya sinar tersebut akan diteruskan ke detektor ya. Akan diteruskan ke detektor. Nanti detektor akan mendeteksi menyerap yang namanya sinar dan mengubahnya menjadi listrik gitu. Selanjutnya diteruskan ke recorder atau komputer yang nanti kita akan baca berupa spektrum. Dari sinilah nanti kita bisa dapatkan panjang gelombang maksimum. Ya, kalau misalnya kita mau cari panjang gelombang maksimumnya, terus nilai absorban juga kita bisa lihat. Seperti itu konsepnya untuk menggunakan alat spektrofotometri, UV, dan visible. Oke. Nah, jadi nanti yang bisa kita ambil datanya untuk kita hitung kadar dari sampel kita apa? Kita bisa lihat dari data absorban. Oke. Jadi nanti teman-teman di soal pada umumnya sering keluar misalnya persamaan regresi ataupun misalnya dia seperti contoh yang kedua. Gitu. Jadi dalam menghitung kadar ini kita bisa menggunakan dua metode ya. Ini namanya one point kalibrasi. Kalau ini multiple point kalibrasi. Jadi kalau ada multiple point kalibrasi, nanti kita akan dapatkan yang namanya persamaan regresi. Regresi ya. Yang Y sama dengan BX plus minus C. Di mana nilai Y adalah nilai absorban sampel dan kita akan mencari nilai Cx gitu. Dan satuan X-nya adalah ppm. Kalau di soal ada faktor pengenceran, jangan lupa kalikan dengan faktor pengenceran. Nanti hasil satuan akhirnya adalah ppm. Kalau misal di soal diminta satuan akhirnya adalah miligram, misalnya, maka kita kalikan setelah dapat nilai X dalam satuan ppm, kalikan dengan faktor pengenceran, lalu kalikan dengan volume pelarut. Ini jangan lupa ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya diminta dalam bentuk persen,
kadar. Berapakah persen kadar dalam sampel yang diuji? Maka nanti hasil miligram ini bagikan dengan bobot berat, ya, bobot atau berat sampel yang diuji kali 100%. Itulah bedanya kenapa ada yang dikalikan dengan misalnya volume pelarut. Nah, itu kalau diminta satuan akhir kadarnya miligram. Ada yang misalnya satuannya persen. Itu harus kita bagikan dengan bobot ataupun berat sampel yang kita uji. Kenapa? Karena kita mau lihat seberapa banyak nih gitu ya kadar zat aktifnya di dalam sampel yang kita uji. Makanya kita bandingkan lalu kita kalikan dengan 100%. Kan kita mau cari persentase gitu ibaratnya. Ibaratnya ibaratnya emas gitu ya. Oh, ini tingkat kemurniannya 80% gitu. Berarti di dalam di dalam benda tersebut ada sekitar 80% emas murninya gitu. 20%-nya mungkin campuran dari bahan yang lain yang sama gitu. Cara menghitung kadar dalam persentase seperti itu. Analoginya ya, begitu. Dah, jadi kalau misalnya multiple point kalibrasi, kita akan dapatkan persamaan regresi seperti ini. Tapi kalau misalnya one point kalibrasi, kita akan dapatkan di soal adalah nilai absorbensi uji, absorbensi standar, gitu, dan konsentrasi standar itu yang akan muncul di soal. Terus kalau misalnya diminta satuan akhirnya ppm, maka kalikan dengan volume, faktor pengenceran saja kalau dia ppm. Tapi kalau misalnya diminta satuannya adalah miligram, gram, seperti itu, bobot ya, jangan lupa kalikan dengan volume pelarut. Oke, hampir sama konsepnya. Tapi cara menghitungnya adalah kalau misalnya one point kalibrasi, kita bagikan ya absorbensi uji dibagi absorbensi standar dikalikan dengan konsentrasi standarnya. Lalu dikalikan dengan volume pengenceran jika ada. Kalau tidak ada, tidak perlu. Dan nanti satuan akhirnya adalah ppm. Lalu kalikan dengan volume pelarut awal. Kalau diminta satuan akhirnya nanti yang miligram, gram, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau misalnya tidak ada, kita mau latihan soal. Tapi sebelum kita bahas soal bareng-bareng, teman-teman boleh kerjakan terlebih dahulu ya, lewat kuisis ya. Saya akan munculkan kuisisnya. Teman-teman kalau misalnya mau tanya, boleh banget ya tulis di kolom chat. Jangan malu-malu ya. Kita semua di sini belajar bareng-bareng. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan bahas terkait kuis yang sudah kalian kerjakan. Kalau saya lihat banyak yang benar ya. Udah pada bisa berarti. Di soal nomor satu, pertanyaannya adalah berapa ppm konsentrasi verapamil dalam sampel? Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, kita langsung cari clue untuk menjawabnya. Satuan konsentrasi yang diminta adalah ppm. Langsung di sini kalau kita lihat ya, teman-teman kita skimming, yang ada tersedia itu adalah persamaan regresi.
Y sama dengan 0,1 X ditambah 0,25. Lalu, di sini ada siapa lagi? Ada faktor pengenceran. Pengenceran 5 kali, berarti faktor pengencerannya adalah 5 kali. Lalu, kalau sudah seperti ini, cari nilai absorbansinya. Atau kadang ditulis, kalau tidak absorban, penyerapan, hasil serapan. Seperti itu. Berapa? 0,5. Setelah ini, kita masukkan ke dalam persamaan. Ganti Y menjadi nilai absorban. 0,5 sama dengan 0,1 X ditambah 0,25. Kita cari nilai X ya, berarti ini kita pindahkan menjadi minus. 0,5 dikurang 0,25 sama dengan 0,1 X. X sama dengan 0,5 dikurang 0,25 berarti 0,25 dibagi 0,1. Nanti dapat nilai X-nya sekian, kalikan dengan faktor pengenceran 5 gitu. Sehingga dapatlah hasilnya sekian ppm. Berapa ppm ini teman-teman boleh dibantu cari dan tulis di kolom chat. Jawabannya 1,25, Kak. Oke, ada yang jawab 1,25. Yang lain boleh tulis di kolom chat. Oke, Juliani jawab satu kok C, Rika juga C, ada Rizka, Kurnia, Endang. Oke, ya, sepakat ya. Ya, baik. Berarti 0,25 dibagi 0,1 ini kan 2,5 ya. Dikali 5 hasilnya adalah 12,5 ppm yang C. Seperti itu. Oke, terima kasih ya yang sudah bantu jawab-jawab, baik yang on mikrofon ataupun yang di kolom chat. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau diminta satuan konsentrasinya ppm, cari nilai F-nya, lalu jangan lupa kalikan faktor pengenceran. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu kita kali faktor pengenceran. Seperti itu. Nah, faktor pengenceran ini ada beberapa cara ya, dituliskan di narasi soal. Nanti kita akan bahas variasi-variasi soalnya di kelas Februari. Nah, untuk soal nomor 2, berapa miligram kadar ibuprofen dalam sampel tersebut? Nah, sama-sama ditanya kadar, tapi satuannya miligram. Nah, di sini kalau kita lihat, ada persamaan regresi ya. Jadi kita langsung tulis Y sama dengan 0,1 S dikurang 1. Lalu apa langkah selanjutnya yang kita cari? Selanjutnya adalah kalau miligram, langsung teman-teman cari yang namanya volume pelarut. Berapa nih volume pelarut yang digunakan? Kita bisa lihat di sini ya. 800 miligram sampel dalam Aquades sebanyak 250 mili. Jadi volume pelarutnya 250 mili. Lalu kita cari siapa? Kita cari nilai absorban atau Y ini. Berapa? Ini 0,6 gitu. Faktor pengenceran. Kalau kita lihat, kalau kita baca tidak ada faktor pengencerannya. Berarti langsung kita masukkan ke dalam persamaan teman-teman. Y ganti ke nilai absorban. 0,6 sama dengan 0,1 S dikurang 1. Jadi minus satunya pindah ruas ya. Jadi 0,6 ditambah 1 dibagi langsung ini 0,1 S. Nanti jika sudah dapat nilai X-nya, satuannya kan masih ppm ya. ppm itu bisa mikrogram per mili atau miligram per liter. Nah, jadi kita pakai yang ini aja, yang miligram per liter. Jadi dapat nilai X-nya, nanti satuannya miligram per liter ya. ppm itu bisa ppm itu bisa mikrogram per mili atau miligram per liter. Jadi langsung kita ubah satuannya menjadi miligram per liter dikali dengan volume pelarut.
Tapi ingat volume pelarutnya ini harus kita ubah satuannya ke liter. Ingat ya, 1 liter sama dengan 1000 mili. Jadi kalau 250 mili, berapa liter? Jadi kita bagi 1000 nantinya untuk ubah ke liter. 0,25 gitu. Jadi di sini dikali 0,25 liter. Jadi liternya bisa dicoret, nanti hasilnya langsung dapat miligram. Oke, silahkan dicari dulu berapa nih. Cari nilai X-nya, kalikan dengan 0,25. 4, Kak. Oke, sudah ada yang nemu. Ada yang 4. Ada yang C, 3,2. Ada yang 4. Jawabannya 4, Kak. Oke, ada yang 4 lagi. Ya, betul ya. Yang E ya. Jadi, nanti di sini dapat nilai X-nya berapa? 16 ya. 16 dikali 0,25 adalah 4 miligram. Gitu. Jadi cara cepatnya, kalau misalnya ditanya satuan yang miligram, setelah dapat nilai X, setelah dapat nilai X, cara cepatnya ya, cari X, lalu kalikan dengan X-nya kayak gini aja deh. Bentar ya. Cari nilai X-nya dari kesamaan regresi, lalu kalikan dengan volume pelarutnya dalam satuan liter gitu. Kalau ada faktor pengenceran, jangan lupa kali faktor pengenceran juga. Itu ya cara cepatnya kalau satuannya miligram. Jangan lupa kalikan dengan volume pelarut yang kita ubah satuannya ke liter. Nah, untuk soal nomor 3, teman-teman, berapa persen kadar ibuprofen dalam sampel tersebut? Nah, kalau kita baca di awal ya, farmasi sedang melakukan analisa kadar bahan baku ibuprofen. Sebanyak 100 miligram ditimbang, berarti ini adalah berat sampel yang diuji. Dilarutkan dalam 100 mili pelarut. Ini adalah volume pelarut. Kemudian dipitek 1 mili dan diencerkan hingga 100 mili. Ini adalah faktor pengenceran. Cara ngitungnya, volume 2 dibagi volume 1. Ya, di 2 dibagi 100 dibagi 1. Hasilnya adalah 100 kali. Gitu. Jadi faktor pengencerannya 100 nanti. Nah, analisis menggunakan spektra UV-Vis. Didapatkan nilai absorbannya 1250. Nah, sementara nilai absorban dan konsentrasi standar 1260 dan 10 ppm. Ini untuk konsentrasi standar. Internet saya tidak stabil. Ya, kalau misalnya internet saya tidak stabil, tolong dikabarin ya, soalnya udah muncul tanda. Berapa persen kadar ibuprofen dalam sampel tersebut? Nah, jadi kita masukkan ya, teman-teman di sini tidak ada persamaan regresi. Berarti kita pakai rumus yang ini, yang kedua tadi. Absorban sampel dibagi absorban standar dikali konsentrasi standar dikali faktor pengenceran dikali volume pelarut dalam liter. Absorban sampel 1250 dibagi absorban standar 1260 dikali konsentrasi standar ini ya. Jangan bingung kalau misalnya seperti ini. Yang konsentrasi itu yang mana? Yang satuannya ppm.
Itu adalah konsentrasi. Ya, 10 ppm kita tulisnya 10 miligram per liter. Itu sama ya pengertiannya. Dikali faktor pengenceran, ini 100. Dikali volume pelarut. Ya, yang 100 mili ini kita ubah satuannya ke liter dengan cara dibagi 1000. Hanya hasilnya adalah 0,1 liter. Oke, liternya bisa kita coret, nanti tinggal miligram. Hasilnya adalah 99,21 miligram. Setelah itu kita bagikan, bukan kadar standar ya ini. Ini adalah berat sampel yang diuji. Ya. Jadi 99,21 dibagi berat sampel yang diuji 100 dikali 100%. Hasilnya adalah 99,21%. Jadi cukup sampai dikali 100 ya, teman-teman. Kenapa? Karena persennya tetap ditulis. Di opsi A sampai E, semuanya satuannya adalah persen. Tapi kalau nanti di opsinya A sampai E tidak ada persennya, gitu ya, maka itu nanti kita kalikan persen juga, gitu. Seperti contoh soal nomor 4. Jadi bisa dilihat bedanya ya. Kalau tadi yang pertama regresi, itu adalah yang multiple point kalibrasi. Kalau yang nanti kalian ketemu di soal, hanya nilai absorban sampel, standar, konsentrasi standar, nah pakai rumus yang one point kalibrasi seperti ini. Ya, jika ada yang mau ditanya-tanya boleh ya, tidak dilarang ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4 ini. Berapa persen kadar sampel? Kita tetap ngitungnya seperti yang tadi, tapi kita kalikan persennya. Kenapa? Karena di opsi A sampai E, ini satuannya tidak persen seperti ini, tapi nominal angka saja. Gitu. Oke, nah di sini kita akan menghitung yang namanya kadar Gini ya, di mana sampel yang diuji itu sebanyak 100 miligram. Berarti sampel ujinya 100 miligram. Ditambah volume pelarut tinggi tinggi hingga 50 mili. Berarti volume pelarut 50 mili. Dilakukan pengenceran 100 kali. Jadi faktor pengenceran 100 kali. Kadar larutan standar 10 mikrogram per liter. Berarti konsentrasi ya standar 10 mikrogram per liter. Lalu didapatkan absorbansi jadinya 0,2 dan absorbansi standar 0,25. Oke, kalau seperti ini kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang one point kalibrasi. Jadi, langsung absorbansi sampel dibagi absorbansi standar. Absorbansi sampel 0,2 dibagi 0,25 dikali konsentrasi standar. Konsentrasi standar adalah 10. Oke. Nah, di sini kan 10 mikrogram per mili. Ini kita bisa langsung ubah aja menjadi 10 miligram per liter. Gitu. Miligram per liter. Jadi nanti volume larutannya ini, pelarutnya, yang tadinya mili kita ubah ke liter dengan cara dibagi 1000. 0,05 liter. Hanya di sini 0,05 liter dikali faktor pengenceran 100 kali. Ini kita coret, nanti hasilnya satuannya sudah miligram langsung gitu ya. Dapatlah 40 miligram dibagi 100 miligram. 100 miligram ini dari mana, Kak? Dari sampel yang kita uji. Karena kita mau cari persentase kadar, persen kadar. Dikali 100%. Maka hasilnya nanti, ini kan 100 bagi 100, habis ya.
40 kali persen, 40%. 40% itu adalah 40 per 100, 0,4 yang C. Seperti itu. Ya, betul ya. Caranya seperti itu. Jadi, satuan-satuannya harus selalu diperhatikan, ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir kita pada malam hari ini. Ini ada soal variasi ya, teman-teman. Pertanyaannya adalah, berapa kilogram bahan baku amoksisilin trihidrat yang dibutuhkan untuk produksi satu batch? Ya, jadi kalau kita baca narasi soalnya tuh kayak gini. Suatu industri farmasi akan memproduksi kapsul amoksisilin. Nah, yang mengandung amoksisilin trihidrat dengan MR-nya 419,4 gram per mol, di mana setara dengan 250 miligram amoksisilin. Dan nilai MR, massa molekul relatif ini ya, amoksisilin adalah 365 gram per mol. Jadi gini, kita mau memproduksi kapsul amoksisilin, tapi zat aktif yang kita gunakan adalah amoksisilin trihidrat gitu. Jadi kita mau mengkonversi berapa nih berat yang kita timbang kalau kita mau pakai zat aktifnya adalah amoksisilin trihidrat. Kalau amoksisilin aja, per kapsulnya itu 250 miligram. Nah, kalau amoksisilin trihidrat, berapa nih yang kita timbang untuk gitu ya? 20.000 butir kapsul. Jadi kita langsung hitung untuk 20.000 butir kapsul. Nah, jadi kita bisa ngitungnya dari mana? Dari clue-clue yang ada di soal. Ya, jadi cara mengerjakannya adalah kita buat teman-teman perbandingan. Oke, buat perbandingan ya. Di sini, di sini adalah amoksisilin trihidrat, saya singkat AT ya. Di sini adalah amoksisilin saja. Jadi kanan kiri ini kita buat perbandingan. Dosis dibagi MR. Yang kanan saya juga gitu. Dosis dibagi MR. Nah, dosis untuk amoksisilin berapa? 250 miligram. Jadi kita tulis 250 miligram. MR-nya berapa? 365. Kita tulis 365. Lalu dosis amoksisilin trihidrat. Ini yang kita cari. Jadi kita buat X. Oke. Sorry, ini bukan gram ya. Ini miligram. Jadi satuannya nanti ini, yang mau kita cari ini mengikuti satuan dari dosis obat yang diketahui. Gitu. Dibagi MR-nya 419,4. Nah, gram per mol ini kita bisa coret. Lalu kita kali silang ya. X dikali 365, berarti 365X. 419,4 dikali 250. Hasilnya adalah 104.850. Jadi untuk mencari X, kita tinggal bagikan ya 104.850 dibagi 365. Hasilnya adalah 287,26 miligram. Ini untuk satu kapsul. Karena kita mau buat 20.000 butir kapsul dan ditanya memang untuk satu kali produksi satu batch-nya 20.000. Makanya kita kali 20.000. Maka hasilnya adalah 5.745.200 miligram. Nah, di sini satuannya kilogram. Jadi kita bagi 1 juta ya, 10 pangkat 6. Maka hasilnya 5,7452 gitu. Itulah hasilnya ya. Gitu teman-teman. Jadi variasi soal seperti nomor 5 ini banyak sekali ya. Intinya adalah kita buat perbandingan seperti ini. Kita bandingkan dosis per bobot molekul misalnya, MR, kayak gitu. Ini hampir
setiap kampus ada keluar nih minimal satu soal seperti ini. Dan soal-soal sebelumnya, perhitungan kadar yang kita bahas. Dan ini nanti ada di channel YouTube kita ya. Kalau kalian mau belajar ulang-ulang, nanti silahkan dilihat di channel YouTube kita. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, yang mau didiskusikan, yang kurang jelas. Oke, kita masih banyak sekali variasi soal ya, teman-teman, khususnya di perhitungan kadar. Kita ada nantinya di Februari kita akan ada bahas menghitung kadar dari hasil titrasi, terus nanti ada mind mapping ya untuk mempermudah kalian juga menghafal dan memahami ya konsep volumetri seperti itu. Terus ada lagi ya, ini ngitung kadar yang diuji dalam serbuk nih. Misal nih, ada 20 tablet yang dihaluskan, misalnya ada 20 tablet yang dihaluskan, lalu ditimbang bobotnya adalah 500 miligram. Nah, ditanya, di dalam 500 miligram ini berapa nih kadar zat aktifnya? Nah, itu akan kita bahas di kelas Februari. Itu ada koefisien partisi juga kita ada bahas. Terus ngitung kadar dengan spektroiodivis yang nanti menggunakan hukum Lambergir ya. Yang nanti diketahui misalnya absorptivitas molar, absorptivitas jenis tebal pulpen, berapakah konsentrasinya. Nah, itu nanti beda lagi satuannya, bukan ppm. Itu juga ada kita bahas. Reaksi-reaksi, oksidasi. Reaksi-reaksi ya, misalnya hidrolisis, oksidasi, itu juga ada. Oke? Ya, kalau teman-teman berminat, boleh banget ya join di kelas Februari. Dan banyak lagi ya, materi-materinya boleh lihat di akun Instagram kita ya. Nah, ini ya untuk soal nomor 2. Oke, di teman-teman, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ditunggu ya partisipasinya di kelas batch Februari. Semakin dini mempersiapkan diri, maka semakin optimal nantinya menghadapi ujian seleksi masuk angkatan. Oke, kalau tidak ada, saya pamit undur diri ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya boleh mencapai cita-citanya. Amin. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Kakak, sama-sama.